Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswaku tercinta. Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila kita lanjutkan untuk materi pertemuan 6 yaitu Pancasila sebagai etika politik. Apa itu? Nah, dalam bab ini dijelaskan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Yang akan kita pelajari adalah apa itu nilai, apa itu norma, dan apa itu moral. Nilai dalam bidang kajian filsafat adalah persoalan-persoalan tentang nilai yang dibahas dan dipelajari. Salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan. Dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam nilai atau melakukan penilaian. Sesuai dengan disampaikan oleh para ahli yaitu Francesca 229. Kemudian juga dalam suatu kamus bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada dalam suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bunga itu indah. Perbuatan itu susila, indah, susila, sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Menilai berarti menimbang atau suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das Sollen, bukan das Sein. Kita masuk kerohanian bidang makna normatif, bukan kognitif. Antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan dan saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa dasolon itu harus menjelma menjadi dosein, yaitu ideal harus menjadi real yang bermakna normatif, harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan suatu fakta. Hierarki nilai. Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai. Itu tergantung dari titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian dan hierarki nilai. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Begitu juga yang lainnya. Masih banyak lagi cara mengelompokkan nilai, misalnya seperti yang dilakukan oleh Anne Reiser, yaitu pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh. Begitu pula dengan pengelompokan nilai menjadi nilai intriksi dan ekstriksi, nilai objektif dan nilai subjektif, nilai positif dan nilai negatif, dan sebagainya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam kaitannya dengan derivasi dan penjabaran, maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar di sini bahwa sifatnya itu abstrak, artinya tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata.
Selanjutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Bila mana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka hal itu dapat merupakan suatu norma moral. Nilai praksis. Nilai praksis pada ikatnya merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari instrumental. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya, oleh karena nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut. Bagaimana hubungan nilai, norma, dan moral? Sebagaimana dijelaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Kemudian nilai berbeda dengan fakta, di mana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris nyata. Nilai juga berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan internal atau batiniah manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat konkret, yaitu tidak dapat ditangkap dengan indera manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif dan objektif. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, maka hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal dari luar, misalnya penguasa atau penegak hukum. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilahnya, moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Hubungan dengan moral dengan etika memang sangat erat sekali, dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun, sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral adalah suatu ajaran-ajaran ataupun wajangan-wajangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Yang dimaksud dengan kesusilaan di sini adalah identik dengan pengertian moral. Kemudian selanjutnya, bahwa etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Dan etika seseorang dapat dimengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma itu. Ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita memperlakukan sebuah mobil dengan baik, contoh seperti itu. Demikian hubungan yang sistematik antara nilai, normal, dan moral pada gilirannya ketika aspek itu terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya mungkin kita nanti akan membahas dalam pertemuan ke-7. Untuk hari ini kita untuk pertemuan 6 Pendidikan Pancasila kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.